Podcast Obesitas. pada balita. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Kelompok 5 tentang kuliah edukasi dan fasilitas gizi. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, perkenalkan dulu ya. Saya Agil. Dan saya Suci. Di video kali ini kita berdua nggak hanya berdua doang nih, karena kita bakal jadi malu diskusi yang dijamin bakal seru banget. Yang video kali ini kita bakal membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu kasus obesitas pada balita. Nah, sadar nggak sih, akhir itu kalau kita ke tempat umum, makin sering kita lihat balita yang badannya gede-gede banget. Iya benar, kadang-kadang tuh pipinya kan cabi-cabi gitu, kayak pengen cidik. Tapi sebagai mahasiswa gizi nih Ci, kamu sering mikir gak sih kayak tiba-tiba kepikiran kayak ini anak-anak kira-kira masih di batas wajar gak ya gemuknya, atau udah masuk ke batas yang cukup bahaya gitu. Nah, itu banget kayak di masyarakat kita saat ini. Kalau ada balita nih yang obesitas, soalnya Raffian pasti bilang, wajar itu pasti bapak ibunya juga subur, jadi turunan. Tapi di sisi lain kita juga tahu kalau sembarangan anak yang jajalnya tuh suka fast food, tambah lagi mager karena main HP terus. Nah, pernyataan tadi tuh Ci, jadi nimbulin pertanyaan baru nih. Kira-kira obesitas itu beneran karena faktor genetik kah? Atau karena pola hidup dari keluarganya? Nah, justru itu, tenang aja. Kita nggak bakal mesti mikirin jawabannya itu berdua doang nih. Karena untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita telah hadir bersama kita, dosen program studi gizi, yaitu Ibu Yulianti Diastuti SGZ yang diajar IPO di FISIAN. Selamat datang Ibu. Ya, halo. ya. Oh ya, ya. Nah, teman-teman, Ibu Yuli ini tuh merupakan dosen program studi sarjana gizi di Institut Kesehatan Immanuel, juga sebagai pengurus aktif ya Ibu di Association Dietitian Indonesia, dan juga sebagai anggota Persatuan Ahli Gizi Indonesia dan sebagai asesor AIFO, dan juga sering jadi narasumber dan di pelatihan gizi dan juga seminar gizi ya Ibu ya. Iya. Padat banget ya ini jadwalnya. Lumayan. Terima kasih Ibu sudah menempatkan Iya. waktunya datang di Sama-sama. podcast kami pada hari ini. Terima kasih. Wah, padat banget ya, latar belakang dari ini Bu. Baik Bu, biar kita semua punya frekuensi yang sama nih. Iya. Kita mulai dari yang sadar dulu. Sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan obesitas pada balita? Dan bagaimana cara orang tua tahu bahwa balita ini obesitas? Oke. Baik, terima kasih udah diundang di podcast ini ya. Tentunya mungkin bisa menambah pengalaman kita semua ya. Tadi ditanyakan bahwa obesitas itu apa sih ya? Ya, obesitas tentunya mungkin kalian udah tahu ya. Oh, begitu gitu ya. Tapi di sini obesitas tentunya harus ada indikator atau parameter ya. Jadi memang pada anak balita itu obesitas itu ada kelebihan berat badan yang di atas standar, atau ada parameter biasanya parameter itu yang dari nol itu menggunakan Z-score. Jadi pos 2 SD sampai dengan pos 3 SD, di mana obesitas itu tentunya disebabkan dari beberapa faktor gitu. Asupan makan, dan asupan makan salah satu pola hidup ya, lifestyle. Jadi lifestyle itu dari asupan makan, aktivitas, kemudian apalagi ya, aktivitas, kemudian lingkungan ya. Kemudian mungkin kemudahan-kemudahan ya yang ada di sekitar kita, akses makanan, ketersediaannya. Nah, itulah yang menyebabkan salah satunya atau faktor genetik itu juga merupakan salah satu penyebab. Berarti masuk ya Bu nih faktor genetik. Ya, terus kira-kira masalah obesitas sendiri di Indonesia ini udah termasuk genting belum sih? Di Indonesia ini sebenarnya ada namanya tipal burden ya. Salah satunya adalah
obesitas ya, tentunya ini karena fokusnya ke anak. Memang, eee, dari beberapa penelitian, yang dilakukan, di Kemenkes bahwa ada kenaikan, tren kenaikan obesitas pada anak nih ya, dari tahun 2018 sampai 2023 itu ada peningkatan secara dan jadinya, diharapkan jangan sampai naik terus ya. Kita sebagai tenaga kesehatan sebaiknya kita bisa mengendalikan bahwa, jangan ada kenaikan lagi. Bagaimana caranya nanti mungkin kita bisa berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Dan itu merupakan masalah yang sangat serius yang harus kita, hadapi bersama-sama. Kita lakukan bagaimana cara mengendalikannya, ya, yaitu karena dampak ini, dampak dari obesitas ini sangatlah, sangatlah, penting harus difikirkan karena ya itu tadi, karena menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif seperti, kencing manis, ginjal, jantung, dan lain-lain. Kalau gitu nih, kenapa angka kejadian riset pada anak ini kok bisa terus merapet dalam beberapa tahun terakhir? Nah, perubahan apa yang paling mendasar yang timbul dari itu Bang? Ya, baik, mungkin apa yang paling dasar ya, tentunya memang pengetahuan ya, pengetahuan ini sangat penting ya, terutama diberikan kepada kalau anak-anak kan masih tergantung dengan orang tuanya ya, atau pengasuhnya ya, atau yang mengasuh ya, ini pengetahuan dan pendidikan tuh sangat penting menurut saya ya. Dengan adanya pengetahuan yang baik diharapkan kan bisa, eee memberikan, zat makanan yang baik pula pada, balita atau pada anaknya sendiri. Kemudian, asupan makan ya, asupan makan itu bagaimana kita mengatur anaknya supaya tidak terjadi kurang gizi atau obesitas gitu ya, itu. Kemudian mungkin banyaknya proses food ya, Iya. yang di sekitar kita, kalian mungkin yang salah satu dampaknya dari kalian juga, mahasiswa ya yang juga pasti udah tahu pengetahuannya, tapi tetap aja makan ini, makan itu, yang manis, junk food gitu ya. Banyak makanan minuman manis yang sekarang di setiap jalan saya lihat ada. Nah itu salah satunya. Kemudian akses ya, akses. Sekarang kan banyak ya kalau misalkan kita kayak ke GoFood ya, makanan. Jadi Lebih kita mudah ya. makan lebih mudah ya, hanya pencet-pencet HP datang gitu kan ya. Terus aktivitas, contohnya misalkan anak-anak sekarang kayaknya dia diem. Biasanya ibu-ibunya atau yang ngasuh tuh ngasih HP. Nah, dia tidak banyak beraktivitas kan, nonton TV sambil ngemil ya. Jadi nonton HP, dia nonton misalkan game atau apa sambil ngemil. Nah, ini kan akhirnya kurang mobilisasi kan. Nah, itulah yang menyebabkan beberapa yang menyebabkan terjadinya obesitas. Jadi lebih ke gaya hidup ya. Menjadi faktor pendukung yang lebih besar ya berarti Iya, ya. iya. Nah Ibu, masuk nih ke topik utama kita hari ini. Iya. Banyak banget perdebatan di luar sana yang udah kita singgung kayak di awal tadi. Banyak orang tua yang berlindung di balik kata-kata kan emang genetiknya gemuk. Jadi dengan itu kayak seakan-akan membenarkan kalau misalkan nggak apa-apa nih anak saya gemuk, kan orang tuanya juga gemuk kan. Menurut Ibu, gimana sih, apakah si pernyataan tadi tuh benar nggak sih? Apakah beneran si faktor genetik itu beneran diturunkan sebegitu besarnya kah? Ya, betul memang salah satu pemicu risiko ya, bukan penyebab satu-satunya ya. Salah satu pemicu risiko seseorang itu obesitas itu salah satunya adalah genetik, tetapi bukan satu-satunya ya. Pemicu risiko. Jadi ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa kalau nggak salah penelitiannya di National Institute of Heart ya, di situ dikatakan bahwa seseorang dengan yang mempunyai gen obesitas itu risiko terjadinya obesitas itu sekitar 40 sampai 50%. Itu range-nya. Tetapi itu sekali lagi saya jelaskan itu pemicu risiko, bukan hal yang mutlak menyebabkan obesitas ya. Jadi yang menyebabkan yang lain adalah faktor
lifestyle atau kebiasaan hidup atau pola hidup ya, itu yang itu juga beriringan ya. Kalau misalkan di gen ada misalkan nih sekitar 40% dia memang ada pemicu risiko, tetapi dalam dia pola hidup, pola makannya, pola aktivitasnya, kemudian dia bisa membatasi makanan-makanan dimakan, itu insya Allah obesitas juga akan bisa dikendalikan gitu ya. Jadi merupakan pemicu risiko, bukan mutlak penyebab obesitas ya, begitu ya. Tapi bisa nih, kalau ada kasus dimana orang muda itu memang mengalami obesitas, apakah sebenarnya atau sedang mengalami obesitas juga di usia nanti atau bisa dicegah? Adi, ini berkaitan dengan tadi pertanyaan yang tadi dari Agil ya, bahwa risiko terjadinya obesitas ketika ada organ itu dari beberapa rujukan yang saya baca memang sekitar 40-70%. Jadi sebenarnya obesitas bisa dicegah kalau dari sejak dini kita sudah tahu nih pemicu risikonya. Oh, aku keturunan dulu gitu ya, ada keturunan obesitas. Jadi bagaimana nih saya biar anak saya juga memang ada faktor gennya. Jadi untuk bagaimana biar dia tidak terjadi obesitas, apa bisa kita kendalikan dengan makan. Biasaan makan yang diajarkan sejak dini ya, ketika dia sudah diberikan makanan ya. Ini bukan satu-satunya ya Ibu, Iya, tapi betul. menjadi salah satunya. Salah satu. Dan itu pemicu resiko memang ya. Oke Ibu, berarti kayak yang udah Ibu jelasin tadi ya Ibu. Iya. Kalau misalkan genetik ini tuh menjadi salah satu faktor pemicunya ya, dan didukung oleh pola hidup atau kebiasaan hidup di rumahnya. Iya. Kira-kira seperti apa sih Ibu yang pola hidup atau kebiasaan hidup di rumah yang menyebabkan si balita tersebut bisa obesitas? Iya. Mungkin seperti kita ketahui ya, seorang ibu atau seorang yang masuk itu kan biasanya sebagai role model pada anak yang diasuhnya ya. Jadi memang mengenalkan makanan sejak dini dengan baik itu diberikan pada anak-anak setelah dia memang boleh dianjurkan. Nah, itu dengan apa? Mungkin bisa saja diberikan variasi-variasi makanannya, dikenalkan sesuai dengan kebutuhan dan usianya. Itu sejak dini sudah dikenalkan ya. Misalkan nih banyak sekali ya masalah anak-anak yang tidak suka sayuran, tidak suka buah. Mungkin pengenalan sejak dini tidak dilakukan karena memang mungkin ini salah satunya karena itu ingin yang instan. Jadi udahlah ini aja, yang penting dia kenyang gitu ya. Tetapi dia tidak melihat kualitasnya gitu ya. Apakah kebutuhan seratnya cukup, apakah kebutuhan vitamin mineralnya cukup. Yang penting sebenarnya mungkin menurut mereka yang penting kenyang dan diam. Jadi memang mengenalkan makanan anak sejak dini ini sangat penting ya. Sejak dini maksudnya itu sesuai dengan usia tentunya juga dengan kebutuhan bentuk makanannya, teksturnya, variasi bahan makanannya itu sangat penting diberikan karena anak itu masih tergantung dengan yang ngasuh, baik dengan yang orang tuanya atau yang ngasuh. Apa yang diberikan yang ngasuh atau apa yang diberikan orang tuanya pasti dia akan makan. Dia nggak mungkin mencari sendiri di dapur kan. Aku pengen makan ini, saya brokoli ngambil di kulkas misalnya. Jadi anak itu masih ketergantungan dengan yang memberikan ya. Berarti secara nggak langsung kalau misalkan anak yang mau menghindari makanan-makanan junk food itu berarti orang tuanya dulu ya Ibu ya? Sebenarnya dari orang tuanya dulu. Segala sesuatu yang kita dapatkan tentunya pasti diawali dari rumah kan. Betul. Dari orang tuanya atau yang ngasih kan. Betul, Ibu. Mungkin dulu panggil nggak suka sayuran karena ibunya dulu mungkin nggak menyiapkan sayuran, tapi akhirnya nggak mungkin waktu balita ngambil cari sayuran ya. Jadi ketersediaan makanan di rumah itu adalah salah satu bentuk edukasi atau pendidikan anak ya terhadap makanan itu. Lalu seberapa besar sih Bu pengaruh banyak grup yang menganggap ibaratnya itu terhadap pertumbuhan anak pada bentuk? Tentunya
ini sangat besar ya, jangan karena anak balita, mungkin ibu atau kita semua ya. Jadi kita analogikan timbangan ya, timbangan itu kan seimbang ya. Jadi apa yang ditimbang dan apa yang beratnya itu seimbang. Dengan seimbang itu pasti akan menimbulkan harmonisasi ya. Demikian juga ketika misalkan anak tidak bergerak ya, tidak ada aktivitas. Misalkan dia makan banyak, tapi pengeluaran makan itu kan pemasukan ya. Tapi pengeluaran tidak ada, hanya akan tertimbun ya. Dengan timbunan itu hanya akan menimbun karena tidak ada aktivitas, tidak ada gerakan, jadi dia akan menjadikan lemak dalam tubuh ya. Jadi cadangannya banyak. Kalau cadangan uang itu nggak apa-apa ya. Ini cadangan lemak ini yang akan menimbulkan risiko. Risikonya apa? Banyak negatifnya, tidak ada positifnya. Jadi ada risiko yang jangka pendek, jangka panjang seperti itu yang tentunya dampak ini yang harus kita harus diproteksi sejak dini, jangan sampai terjadi kegemukan itu. Karena apa? Karena banyak sekali risiko yang seperti itu ya. Sekarang kan ibu ini di pandangan masyarakat luas ya ibu, banyak kayak stigma atau apa ya, kayak pendapat kalau anak gemuk itu udah pasti lucu, anak gemuk itu udah pasti sehat gitu kan. Itu gimana sih ibu cara memutusnya rantai stigma itu supaya orang-orang ini juga lebih aware atau lebih sadar gitu kalau misalkan nggak selamanya anak yang gendut atau yang gemuk itu lucu gitu. Memang ya kalau kita melihat anak gemuk itu senang yang menggemaskan gitu ya, menggemaskan, tapi dilihat dari sudut pandang apa ya, kita secara kesehatan mungkin itu tidak baik ya, tapi memang performa ini lucu deh. Tapi kalau menggemaskan begitu itu kan dia dari fisik ya, fisik. Tapi coba lihat anak yang gemuk itu apakah dia bisa seperti anak-anak yang tidak gemuk yang normal, dia bisa berlari, bisa motoriknya bisa berjalan dengan baik. Nah, menurut saya sebenarnya anak yang lucu dan menggemaskan bukan dari gemuknya anak itu, tapi dari bagaimana dia bersosialisasi ya, secara motorik, secara verbal ya. Jadi berat badan sehat itu yang menggemaskan seperti itu menurut saya ya. Atau menurut kita semua, kita rubahlah, gemuk itu bukan menggemaskan itu tidak harus gemuk ya, gitu ya. Tidak gemuk itu menurut saya tidak sehat ya, karena memang dampaknya akan terjadi tidak jangka pendek ya. Jadi yang anak yang sehat, yang cerdas, yang aktif, itulah yang menggemaskan. Gemes nggak ketika anak ditanya nama ayahnya siapa, langsung menjawab dengan ceria, dengan dia lari-lari, itu menurut saya itu menggemaskan. Nggak sama yang gemuk itu menggemaskan ya. Iya, menggemaskan waktu kecil, tapi kalau obesitasnya nanti sampai gede menggemaskan nggak? Ngeri sedep itu dengarnya ibu. Iya. Namanya apa aja sih ibu yang dampak dampak panjang yang bisa dialami oleh balita dengan obesitas ini, baik dari fisik atau fisiologis? Ya. Untuk jangka pendek, mungkin dari segi psikis atau secara fisiologis ya, mungkin kalian tahu sendiri ya, kalau misalkan anak-anak balita itu jangka pendek itu kita lihat dari gerakan motorik ya. Mungkin nggak usah balita kita aja ya, dia lincah, berlari dengan cepat, jalan dengan cepat, nggak ngos-ngosan. Terus cara dia misalkan kalian kejar dia langsung ini. Tapi kalau yang kegemukan itu kan motoriknya lambat ya, jadi dia pelan, terus kemudian pernapasan yang membedakan ini mungkin cepat lelah ya, kemudian mungkin kalau dari psikososial itu tentunya ada rasa psikososial itu lebih ke dia ada diskriminasi sosial ya, itu gendut, itu apa, jadi merasa minder atau merasa tidak percaya diri gitu ya, bisa menyebabkan hal seperti itu, tentunya nanti sampai ke sana.
Itu jangka pendek ya menurut saya. Kalau jangka panjangnya sudah saya jelaskan tadi di awal kita pertemuan ya, yaitu beberapa penyakit degeneratif ya seperti diabetes mellitus, ginjal, jantung, dan yang akibat dari obesitas, ya, hipertensi, gitu. Berarti untuk anak balita dengan misalkan nih waktu dia balita dia terkena obesitas, nanti sewaktu dia besar atau sewaktu yang dia dewasa dia lebih rentan terkena penyakit tidak menular kayak yang ibu sebutkan ya. Iya, memang itu ada beberapa penelitian juga yang mengatakan demikian bahwa risiko sekarang pada balita dia mau kurang gizi atau dia obesitas akan berdampak pada dewasa, bagaimana penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif itu terjadi. Ya. Serem juga ya ibu, ternyata dampaknya sangat panjang ya ternyata ibu ya. Jadi ini termasuk kita ya intinya termasuk apa ini? Aku normal ya. Kalau itu kayaknya menjelang karena sudah masaknya ya, tapi tidak bisa dibetulkan juga. Oke. Apa sih khususnya untuk anak balita ya, tentunya ketika orang tua tahu bahwa itu obesitas, tentunya kan anak balita itu kan ada kunjungannya ke posyandu atau ke puskesmas, jadi dia tentunya tahu bahwa biasanya tenaga kesehatan akan melihat bahwa oh ini kondisi anak ibu obesitas, jadi kalau sebagai tenaga kesehatan biasanya akan memberikan salah satu edukasinya, ada beberapa hal yang perlu disampaikan ya. Tapi kalau untuk ibu balita tentunya itu maksudnya ya bahwa oh anak saya ternyata ada obesitas, jadi apa yang harus saya lakukan? Dia harus kunjungan rutin juga untuk mengupayakan bagaimana tidak terjadi keterlanjutan. Jadi ya itu tadi asupan pasti tenaga kesehatan yang dia kunjungi, jadi dia setiap bulan mungkin itu lebih ke ahli fisiknya ya, dia harus rutin melakukan konseling ya dengan apa berapa asupan makanannya sehari, kemudian bagaimana aktivitasnya, itu nanti biasanya akan diberikan edukasi ya. Dari orang tua tentunya harus lebih memperhatikan ya jenis makanan yang ada di rumah, ketersediaannya, kemudian pola asuhnya, dan jangan memberikan iming-iming itu makanannya. Ya, jadi kalau nanti kamu diem tak beliin makanan itu akan menjadikan salah satu juga yang menyebabkan si anak oh ya udah saya nggak akan ini kalau belum ada makanan ya. Nah, kan itu mungkin kebiasaan yang tadi ibu sebutkan kayak misalkan apa dikasih buat ke anak atau mungkin jangan risik nanti nggak kasih makan gitu, kasih permen itu kan mungkin salah satu kebiasaan ya ibu, kebiasaan yang udah ada gitu sedari dia kecil gitu. Nah, kira-kira gimana sih ibu cara memutus si kebiasaan itu supaya anaknya itu nggak merasa kayak tiba-tiba ada perubahan baru, dia jadi kayak bingung nih kok tiba-tiba saya nggak dikasih ya makanan gitu atau gimana itu? Kalau memang orang tua dan anak itu sudah bisa diajak komunikasi dan anak tentunya biasanya anak itu sama seorang ibu menurut ya apa yang dikatakan. Jadi sebenarnya memang dengan penjelasan bahasa anak ya, jadi tentunya misalkan kakak sekarang berat badannya naik tinggi kegemukan, nanti kalau waris berat nggak ya, hal-hal yang kayak gitu dijelaskan sedikit dengan pendekatan bahasa anak. Atau misalkan sekarang kita mulai besok kelas renang yuk, atau kita kursus apa, misalkan sepeda atau apa, mau kan kak, biar kita nanti sehat. Tapi seorang anak tentunya harus ada role model, jadi ketika kita menerapkan seperti itu kita juga memberi contoh. Jadi sebenarnya pola makan anak itu memang pendidikan awal dari keluarga. Jadi ketika si ibu menyediakan ini berarti anaknya harus mengikuti kan. Jadi sebaiknya ibu juga merubah
apa yang dia makan itu memang mungkin anak juga ikutin ibunya ya. Jadi memang peran orang tua itu sangat penting dengan memberikan, dengan modelnya itu orang yang ada di rumah ya, Mencontohkan dia cara mencontoh perilaku ya. yang baik Terus juga ya. dia tadi ya dia memang kita kalau menurut saya ribet diberikan makanan biar ini itu ya itu salah satu sih sebenarnya yang saya nggak akan, akhirnya dia gini, saya pundur aja biar dibeliin makanan ini gitu ya. Jadi yang edukatif lah memberikan ribetnya gitu ya mungkin ya. Pesan utama itu yang paling penting bisa kami kalau dari orang tua sekolah di luar sana terkait pencegahan obesitas pada balita. Ya. Terkait pencegahan balita ya, jadi saya meminta orang tua aware care gitu ya dengan apa yang kita berikan pada anak sejak dia diberikan makanan, dikenalkan makanannya, karena apa namanya pola asuh itu sangat penting. Jadi apalagi anak itu ketergantungan dengan orang yang ada di rumah, orang dewasa ya, mau dia RT-nya, mau ibunya, neneknya. Jadi itu menjadi model dia. Jadi dari awal sudah dikenalkan yang tadi makanan-makanan yang sehat, terus kebiasaan-kebiasaan mungkin juga kebiasaan hidup sehat, hidup baik, hidup bersih itu juga sudah diterapkan ketika anak sudah mengenal dari variasi makanan. Mungkin pedoman gizi seimbang sudah diterapkan, tapi tentunya memang ini peran juga tenaga kesehatan di lingkungannya dengan memberikan edukasi. Ya. Berarti banyak nih Ibu ilmu-ilmu yang dapat khususnya buat aku dan teman-teman di rumah juga ya mungkin ya. Kalau misalkan ternyata obesitas pada balita ini tuh faktornya itu bukan cuma menjadi salah satu faktornya aja ya, ternyata jadi pun juga sama lingkungannya, dari pola asuh orang tuanya juga gitu ya. Mungkin Ibu terakhir buat pesan ke teman-teman di rumah juga, ada nggak Ibu yang mau disampaikan? Khususnya untuk topik ini ya, Boleh. tampilan anak yang sehat adalah anak yang tumbuh kembang dengan baik, menjaga berat badan yang normal, yang sehat ya. Jadi itu akan berkontribusi pada kehidupan dia sehari-hari ya. Dan akan menunjang anak balita, jadi akan menunjang dari sensorik dan motorik dia ya. Itu saja. Jadi kegemukan bukan berarti menggemaskan dan lucu. Jadi anak yang sehat lah yang membuat kita gemas dan lucu, dan tentunya untuk masa depan dia. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktu dan juga ilmunya. Kita jadi menambah pengetahuan baru lagi. Ya. Teman-teman di rumah juga menambah pengetahuan lagi. Ya. Ibu. Ya, Mungkin sekian teman-teman yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata atau pengucapan dari kami selaku host. terima kasih semuanya. Terima kasih.